Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas 5 saham bank second liner. Ada BNGA, NISP, BBTN, BDMN, dan Mega. Kita bakalan ngebahas ya gimana kinerja fundamental dari mereka berlima dan kita bakalan ngebandingin mereka berlima. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, kalau kita bicara soal emiten bank, kalau kita mau ngelihat fundamentalnya, tentu kita harus start dari total pinjaman. Penting banget untuk satu bank itu dia bisa terus numbuhin pinjamannya. Kenapa begitu? Logikanya simple. Dengan pinjamannya tumbuh, maka itu bisa ningkatin pendapatan bunga. Dan kalau pendapatan bunganya bisa tumbuh, itu juga bakalan ngebantu laba bersihnya supaya bisa tumbuh juga. Ya, nah di sini kita mau cari nih, mana sih bank yang mampu numbuhin pinjamannya dengan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi. Dan di sini kita bisa lihat di bagian paling kanan untuk kolom CAGR, di sini yang paling bisa numbuhin pinjamannya dengan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi itu adalah Mega. Ya, dan menariknya adalah kalau kita perhatiin lagi Mega, ini dia yang total pinjamannya itu yang paling kecil dari semuanya. Ya, jadi Mega ini masih terus dia numbuhin total pinjamannya dan beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhannya tinggi banget. Nah, yang kedua tertinggi yang mana? Yang kedua tertinggi adalah BBTN. Ya, dan BBTN ini kalau kita lihat nih ya, kita perhatiin dari segi nominalnya, BBTN ini dari 5 bank ini, dia yang nominal pinjamannya itu yang paling gede. Ya, jadi pertama paling tinggi pertumbuhannya itu adalah Mega, yang kedua paling tinggi itu adalah BBTN, dan yang paling lambat, yang paling pelan pertumbuhannya itu adalah BNGA. Di mana rata-rata pertumbuhan dari pinjamannya dari tahun 2018 ke tahun 2023 itu cuman sekitaran 2,5% aja per tahunnya. Ya, jadi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Mega, yang artinya potensi pertumbuhan laba bersih ke depannya yang paling tinggi itu adalah Mega. Ya, pertumbuhan laba bersihnya ke depannya nih, prediksi gua yang paling tinggi pertumbuhannya itu adalah Mega, yang kedua itu adalah BBTN, dan yang paling kecil itu adalah BNGA potensi pertumbuhannya. Nah, tapi tentunya total pinjaman ini juga bukan berarti dia menjamin kalau pertumbuhan dari laba bersihnya juga akan cepat. Kalau misalnya dia cepat dan kalau misalnya total pinjamannya pertumbuhannya lambat, berarti laba bersihnya lambat. Nggak begitu juga, nggak ada jaminannya kalau misalnya laba bersihnya bakalan lambat ketika total pinjamannya lambat. Kita mesti lihat juga dari segi pendapatannya. Nah, bicara soal pendapatan, kita bisa lihat di sini untuk net interest income atau pendapatan bunga bersih. Di sini kita bisa lihat kalau Mega ini lagi-lagi yang punya tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan itu 9,4% per tahun. Jadi dari sini memang kelihatan banget ya kalau Mega ini dia yang pertumbuhannya paling kencang dari 5 bank ini. Ya, nah terus juga kita bisa lihat yang paling lambat itu lagi-lagi BNGA. Jadi kemampuan dia untuk numbuhin pinjaman, kemampuan si BNGA ini untuk numbuhin pendapatan bunga itu yang paling kecil, yang paling lambat dari 5 saham bank ini. Ya, jadi dia yang pertumbuhannya bisa dibilang untuk pendapatan sama pinjamannya itu paling lambat. Ya, nah yang menarik adalah ini NISP, ternyata dia juga punya pertumbuhan net interest income yang kurang lebih setara dengan Mega. Ya, padahal tadi kita udah lihat kalau untuk NISP ini pertumbuhannya nggak terlalu tinggi ya, cuma 5,5% dari segi total pinjaman, ya per tahunnya 5,5% untuk pinjamannya, tapi dari segi net interest income NISP ini dia pertumbuhannya bisa sampai 9,4%, yang artinya NISP ini dia bisa ningkatin bunga yang dia bisa dapat dari pinjamannya dari tahun ke tahun. Jadi bunga yang dia dapat nih dari pinjamannya NISP ya itu bunganya meningkat terus dari tahun ke tahun. Ya, dan gitu juga untuk BDMN. BDMN justru di sini nominalnya yang paling gede ya. Padahal tadi kita bisa lihat di sini dari segi pinjaman BDMN ini bukan yang paling gede dari segi pinjamannya. Kalau dibandingin dari 5 bank ini, yang paling gede itu si BBTN. Tapi BDMN di sini ternyata pendapatan bunganya yang paling gede dari 5 bank ini. Yang artinya juga BDMN ini dia punya kemampuan ngasilin bunga atau ngasilin pendapatan bunga bersih yang paling besar daripada bank yang lain. Nah, terus kalau kita lihat dari segi net profit atau laba bersih, ini Mega yang lagi-lagi punya tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dari 5 saham bank ini. Ya, dengan rata-rata pertumbuhan itu sampai 16% per tahun. Ya, jadi dia yang punya pertumbuhan yang paling tinggi.
Terus untuk BDMN, nah ini BDMN malah punya tingkat pertumbuhan yang paling rendah, bahkan rata-rata pertumbuhannya itu minus. Yang artinya dari 2018 ke tahun 2023 ini bisa dibilang laba bersihnya mengalami penurunan ya, dari 3,9 T di tahun 2023 cuma 3,5 T. Terus untuk BBTN ini masih cukup oke ya, di sekitaran 4-6% ya pertumbuhannya BBTN. Terus untuk NISP ini juga cukup bagus, ada di 9%, ngikutin juga sama net interest income-nya yang di sekitaran 9%. Nah, tapi yang paling menarik itu adalah BNGA dari segi net profit-nya. Kita bisa lihat di sini net profit-nya itu tumbuhnya sampai 13% per tahun. Padahal tadi kita udah lihat untuk pinjamannya itu pertumbuhannya cuma 2% per tahun, dan untuk net interest income atau pendapatan bunga bersih, ya pendapatan bunganya itu tumbuhnya juga cuma 2%. Artinya dari segi pendapatan sama pinjaman BNGA ini pertumbuhannya lambat. Tapi dari segi laba bersih, ini pertumbuhannya kenceng banget, tinggi banget sampai 13% per tahun. Artinya apa? Artinya dari 5 saham bank ini, BNGA itu yang paling mampu untuk terus ningkatin kemampuan efisiensi operasional bank. Yang mana itu ngebuat BNGA meskipun pendapatan sama pinjamannya pertumbuhannya pelan-pelan, tapi itu ngebuat BNGA ini bisa ngedapetin net profit dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya, jadi dia makin lama BNGA ini makin efisien dari segi operasionalnya, makanya pertumbuhan dari laba bersihnya bisa kenceng. Ya, jadi kalau kayak tadi Mega itu memang pertumbuhannya memang udah kenceng, kalau untuk BNGA ini lebih ke kemampuan dia untuk ningkatin efisiensi operasional. Jadi ini bagus banget ya buat BNGA, yang mana harapannya ke depannya BNGA ini bisa terus ningkatin kemampuan efisiensi operasionalnya supaya pertumbuhan dari labanya juga bisa terus dipertahankan atau bahkan bisa lebih kencang lagi. Oke, next kita mau lihat return on equity. Sesuai dengan di video yang sebelumnya ya, tentang strategi investasi di saham bank, gue mau untuk return on equity itu minimal 12%. Untuk nunjukin kalau dia ini bank yang mampu cetak profit yang gede dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ya, dan return on equity ini bukan cuma di tahun 2023 aja, tapi rata-rata dari beberapa tahun terakhir. Dan di sini kita ambil dari tahun 2018. Nah, di sini ternyata kalau kita pakai kriteria return on equity 12%, di sini yang memenuhi kriteria untuk rata-rata return on equity-nya itu ternyata cuma Mega dengan 18% return on equity. Sisanya nggak ada yang memenuhi. Ya, jadi dari segi rata-rata return on equity yang memenuhi kriteria itu cuma Mega doang. Tapi kalau kita perhatiin di tahun 2023, ya, untuk BNGA, NISP, sama BBTN ini udah memenuhi kriteria return on equity minimal 12%. Yang artinya untuk BNGA, NISP, sama BBTN ini di tahun 2023 udah cukup bagus return on equity-nya, dan memang secara overall bisnis mereka untuk BNGA, NISP, sama BBTN ini juga cukup bagus. Ya. Jadi menurut gua untuk BNGA, NISP, sama BBTN, karena di tahun 2023 dia udah memenuhi kriteria, kalau menurut gua masih bisa ditoleransi. Ya, tapi yang paling tinggi jelas-jelas itu Mega, ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dia bisa cetak return on equity yang tinggi banget, dan yang paling rendah return on equity-nya itu adalah BDMN. Jadi dari 5 bank ini yang punya kemampuan untuk cetak profit yang paling bagus itu adalah Mega, dan yang paling jelek itu adalah BDMN. Oke, next kita mau lihat mereka berlima dari segi interest management. Interest management ini bicara soal seberapa bagus sih mereka memanage bunga tabungan dan bunga pinjaman. Ya, make sure kita mau bunga tabungan itu sekecil mungkin dan bunga pinjaman itu sebesar mungkin, dan kredit macetnya juga seminimal mungkin. Nah, interest management ini kita pakai 3 benchmark ya. Yang pertama, CASA rasio minimal 60% yang menggambarkan kalau bank itu cukup efisien dari segi beban bunga yang dikeluarin. Terus yang kedua, net interest margin atau NIM itu minimal 4,5%, yang artinya bank itu bisa hasilin bunga bersih yang gede dari pinjaman yang dia salurin. Sama yang ketiga itu adalah non-performing loan atau NPL atau kredit macet di bawah 5%. Kita mau bank yang punya kredit macet yang seminimal mungkin supaya profitability-nya bagus. Nah, dari 3 benchmark ini kita bisa lihat untuk 5 bank ini, BNGA, NISP, BBTN, BDMN, sama Mega. Yang pertama, dari segi rasio CASA, ini ternyata yang paling tinggi itu adalah BNGA. Ya, dan BNGA ini satu-satunya yang memenuhi kriteria CASA itu minimal 60%. Artinya apa? Artinya dari segi efisiensi beban bunga, ini dari 5 saham ini BNGA yang paling bagus. Ya, dan cuman BNGA doang nih yang memenuhi kriteria. Ya, yang lainnya di bawah 60%, bahkan Mega itu cuma 29%.
Ya, jadi Mega ini yang dari segi CASA ini yang paling rendah. Ya, terus kita lihat dari segi NIM, ya NIM-nya yang paling tinggi itu adalah BDMN ya dengan 8% NIM. Ya, yang kedua paling tinggi itu ada di Mega 5,2%, sedangkan yang paling rendah itu ada BBTN. Dan yang nggak memenuhi kriteria itu adalah NISP sama BBTN. Dari segi NIM yang di bawah 4,5% ya itu cuman NISP sama BBTN. Sisanya BNGA, BDMN sama Mega ini udah memenuhi kriteria. Jadi dari segi NIM yang paling bagus adalah BDMN dan yang paling jelek adalah BBTN. Sementara itu untuk segi NPL ya, dari segi kredit macetnya mereka berlima semuanya memenuhi kriteria. Baik BNGA, NISP, BBTN, BDMN sama Mega ini lima-limanya sesuai dengan kriteria di bawah 5%. Nah, tapi kalau kita cari mana yang paling rendah itu adalah Mega. Ya, jadi Mega ini yang kredit macetnya paling kecil, yang artinya Mega ini yang paling bagus dalam manage kredit mereka supaya kredit macet mereka seminimal mungkin. Overall dari segi interest management, dari mereka berlima, menurut gue yang paling unggul untuk interest management itu adalah BNGA. Yang mana dia memenuhi semua kriteria CASA, NIM, dan NPL. Jadi BNGA ini yang nomor 1 paling unggul dari segi interest management. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya menurut gue adalah BDMN. Karena dia punya NIM yang gede meskipun CASA-nya kecil dan NPL-nya juga bisa dijaga supaya nggak terlalu tinggi. Sedangkan yang paling jelek menurut gue itu adalah BBTN. CASA-nya kecil, NIM-nya juga yang paling kecil, dan NPL-nya itu yang paling besar dari mereka berlima. Oke, next kita mau lihat mereka berlima dari segi liquidity management dan kita mau pakai rasio loan to deposit ratio atau LDR. Nah, LDR ini kita mau kriterianya itu adalah di antara 70 sampai 92%. LDR yang di bawah 70% itu artinya bisa nurunin profitability dari bank, sedangkan LDR yang di atas 92% itu menunjukkan kalau likuiditas bank itu dalam kondisi yang nggak bagus. Nah, dari mereka berlima kita bisa lihat di sini untuk BNGA, NISP, sama Mega ini ada di range 70-92%. Sedangkan untuk BBTN sama BDMN ini di atas 92%. Artinya apa? Artinya dari segi likuiditas ini BBTN sama BDMN ini dalam kondisi likuiditas yang nggak bagus. Ya, sedangkan untuk BNGA, NISP, sama Mega ini likuiditasnya bagus. Jadi yang memenuhi kriteria dari segi loan to deposit ratio yang likuiditasnya bagus dan juga punya keseimbangan antara likuiditas sama kemampuan cetak profit itu adalah BNGA sama NISP sama Mega. Oke, next kita mau lihat kemampuan efisiensi operasional dari kelima bank ini lewat cost to income ratio. Nah, apa itu cost to income ratio? Cost to income ratio itu adalah perbandingan antara total cost atau pengeluaran dibanding sama total income atau pendapatan. Nah, cost to income ratio ini makin kecil, makin bagus, dan maksimal itu kriteria gua, maksimal ada di 50%. Ya, cost to income ratio yang makin kecil itu artinya total cost atau pengeluaran dari si bank itu relatif makin kecil kalau dibandingin sama pendapatan yang bisa dia hasilin. Yang mana cost to income ratio yang makin kecil menandakan kalau bank itu makin bagus dari segi efisiensi operasional. Nah, kalau kita lihat data cost to income ratio dari kelima bank ini, dari tahun 2020 sampai tahun 2023, kalau kita lihat rata-rata cost to income ratio dari mereka berlima, kita bisa bilang bahwa untuk Mega ini yang cost to income ratio-nya yang paling kecil, yang artinya dari beberapa tahun terakhir Mega ini yang efisiensi operasionalnya yang paling bagus. Yang paling jelek yang mana? BDMN. Ya, jadi BDMN ini kan cost to income ratio-nya paling tinggi ya, 48,9% rata-ratanya. Jadi BDMN ini yang cost to income ratio-nya paling jelek, yang artinya BDMN ini dari segi operasional, di antara mereka berlima, BDMN ini yang paling boros dari segi operasional. Nah, tapi ada yang menarik ya teman-teman ya, untuk BNGA sama BBTN. BNGA, di sini kita bisa lihat kalau dari tahun 2020 sampai tahun 2023, ini cost to income ratio-nya ngalami downtrend atau penurunan. BBTN juga sama. Jadi kita bisa bilang di sini kalau BNGA sama BBTN ini dari beberapa tahun terakhir mereka mampu untuk terus ningkatin kemampuan efisiensi operasionalnya ya. Jadi efisiensi dari BNGA sama BBTN ini makin bagus, yang artinya mereka ini udah jadi bank yang makin lama makin efisien. Pengeluarannya bisa di-manage dengan bagus dan mereka juga terus nambah pendapatan dari bisnis perbankannya. Ya, jadi progresnya bagus banget untuk BNGA sama BBTN, dan itu juga menjelaskan ya teman-teman ya, kalau tadi di awal kita ngebahas kalau BNGA ini net interest income-nya pertumbuhannya cuma 2%,
tapi net profitnya bisa tumbuh rata-rata 13% per tahun, ya itu nunjukin kalau BNGA meskipun pertumbuhan pendapatan bunganya dia lambat, tapi seiring berjalannya waktu BNGA ini mampu untuk terus ningkatin kemampuan efisiensi operasionalnya. Makanya net profit yang dia dapat itu pertumbuhannya bisa lebih kencang daripada pendapatan bunganya. Jadi ini bagus banget BNGA ini ya, progresnya bagus banget dari beberapa tahun terakhir, dan begitu juga untuk BBTN. Tapi overall tetap Mega yang paling bagus efisiensinya dan BDMN yang paling jelek. Yang artinya Mega ini bank yang paling hemat dan BDMN ini bank yang paling boros. Oke, next kita mau lihat dividen dari mereka berlima. Kita mulai dari dividennya BNGA. Dengan asumsi dividen payout ratio BNGA itu ada di 60% untuk tahun-tahun ke depan, which is 60% itu sama dengan dividen payout rasionya BNGA di tahun lalu. Ya, di sini kita dapat di bagian bawah nih kita bisa lihat untuk dividen ya dengan kita asumsi kalau pertumbuhan dari EPS-nya BNGA itu sebesar 5% per tahun, ya kita dapat di sini dividen yang di tahun pertama kita invest itu sebesar 7%. Tapi dengan dia tumbuh 5% tiap tahunnya, di tahun ke-10 nanti kalau kita masih hold saham BNGA, itu kita bisa dapat dividen sampai 11%. Jadi BNGA ini bisa dibilang saham dividen yang dividen yieldnya itu cukup gede ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya BNGA ini termasuk saham dividen. Next, untuk dividennya NISP dengan asumsi dividen payout ratio itu sebesar 40% dan asumsi pertumbuhan EPS-nya NISP ke depannya itu pertumbuhannya 5% per tahun. Ya, di tahun pertama kita bisa dapat untuk NISP dividennya itu di 3% yield. Ya, 3,2-3,4%-an untuk dividen yield-nya. Tapi kalau kita hold sampai tahun ke-10 dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun, itu kita bisa dapat dividen yield 5,3%. Jadi ini dividen yang bisa dibilang nggak tinggi, tapi juga nggak bisa dibilang rendah. Next, untuk BBTN ya, dengan dividen payout ratio itu kecil ya, cuman 20%, which is sama dengan dividen payout rasionya BBTN dari beberapa tahun terakhir. Ya, jadi BBTN ini memang dividennya kecil, dan kita asumsiin untuk growth EPS, pertumbuhan EPS-nya itu 5% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Di sini kita dapat untuk dividennya BBTN itu yield-nya ada di 3%-an di tahun pertama, tapi di tahun ke-10 tumbuh jadi 5%. Jadi ini kurang lebih sama dengan NISP, tapi poinnya adalah untuk BBTN, ya ini dengan dividen payout ratio cuma 20%, kalau menurut gua memang ada baiknya untuk saham BBTN ini ke depannya kita nggak terlalu berharap banyak dari dividen dan lebih fokus ke capital gain. Next, untuk BDMN ya, dengan dividen payout ratio 35%, which is sama dengan dividen payout rasionya BDMN dari beberapa tahun terakhir, dan asumsi pertumbuhan EPS itu juga sama ya, pertumbuhannya 5% per tahun. Di sini kita dapat untuk dividennya BDMN itu di tahun pertama di sekitar 4%, dan di tahun ke-10 itu bisa mencapai 6%. Ya, ini dividen yield yang menurut gua lumayan oke. Ya, tapi poinnya adalah mirip kayak BBTN, ini dividen payout rasionya cuma 35%. Ini termasuk kecil ya, menurut gua di bawah 40%, itu termasuk kecil dividen payout rasionya. Ya, jadi kalau misalnya dividen payout rasionya kecil, menurut gua saham-saham kayak gini, ini lebih baik kita fokus ke capital gain. Jadi mirip kayak BBTN untuk BDMN, dividennya memang bagus, tapi ada baiknya kita lebih fokus ke capital gain. Nah, sedangkan untuk Mega, ya dengan asumsi dividen payout ratio itu 70%, ini cukup besar, dan ini sama dengan dividen payout rasionya Mega dari beberapa tahun terakhir, dan asumsi pertumbuhan EPS itu 5% per tahun. Di tahun pertama invest di saham Mega, itu kita dapat dividen yield itu kurang lebih di 4-5%-an. Tapi kalau kita hold sampai tahun ke-10, itu dividen yieldnya bisa sampai 7%, bahkan nyaris 8%. Ya, jadi ini dividen yield yang cukup bagus. Ya, dan menurut gua pertumbuhannya Mega ke depannya itu bisa lebih dari 5%. Apalagi tadi kita udah lihat kalau pertumbuhannya Mega dari beberapa tahun terakhir itu pertumbuhannya tinggi banget. Ya, jadi potensi pertumbuhan Mega menurut gua bisa lebih dari 5%, yang artinya dividennya ke depannya apalagi di tahun ke-10 nanti itu menurut gua bisa di atas 7%, bahkan bisa di atas 8%. Ya, jadi dengan dia pertumbuhannya cukup bagus, menurut gue Mega ini salah satu saham yang cocok untuk kalian jadiin saham untuk strategi dividen growth investing. Nah, overall dari kelima saham bank ini ya, untuk BNGA dia ini bank yang balance, bank yang seimbang di semua aspek. Jadi di semua aspek BNGA ini termasuk kinerjanya cukup bagus. Ya, terus efisiensinya BNGA ini juga meningkat terus dari tahun ke tahun. Ini bagus, ini bisa ngebantu pertumbuhan labanya BNGA untuk kedepannya. Dan BNGA ini juga punya dividen dengan dividen yield yang gede.
Next untuk BDMN ini dia punya interest management yang bagus dan itu terbukti dari NIM-nya BDMN yang tinggi banget sampai 8%. Tapi di sisi lain BDMN ini punya efisiensi operasional yang kurang bagus yang ngebuat tingkat profitability-nya BDMN juga jadinya kurang bagus. Dan pertumbuhan pendapatan sama labanya BDMN ini termasuk nggak bagus, terbukti dengan labanya BDMN yang dari beberapa tahun terakhir itu trennya stagnan bahkan cenderung menurun. Next untuk NISP, dia ini punya pertumbuhan yang bagus dan konsisten juga. NISP juga punya tingkat profitability dan efisiensi yang bagus. Dia juga punya kredit macet atau NPL yang kecil, tapi di sisi lain casanya NISP ini termasuk kecil, yang artinya NISP ini agak kurang efisien dari segi beban bunga. Next untuk Mega ini perbankan yang high growth, jadi Mega ini punya tingkat pertumbuhan yang tinggi banget. Mega juga punya profitability yang tinggi dari segi return on equity, dia punya efisiensi operasional yang bagus banget, tapi Mega ini juga casanya kecil banget. Jadi yang artinya Mega ini punya tingkat efisiensi beban bunga yang kurang bagus. Terakhir untuk BBTN ini punya interest management yang jelek banget. Dia juga punya likuiditas yang nggak bagus, tapi di sisi lain BBTN ini punya tingkat profitability-nya yang bagus dan efisiensinya juga bagus dan masih terus meningkat. Dan kalau kita hitung harga wajarnya mereka berlima pakai metode min pair dan min PBV, di sini kita dapat untuk harga wajarnya saham BNGA itu ada di 2088, NISP harga wajarnya di 1442, BBTN di 2441, BDMN di 5275, sama Mega itu di 5390. Dan di harga mereka yang sekarang, untuk BNGA ini margin of safety-nya negatif, yang artinya saham BNGA di harga sekarang ini udah over value. Terus untuk NISP sama Mega ini ada margin of safety yang kecil ya, 2% sama 4%. Yang artinya untuk NISP sama Mega ini bisa dibilang lagi fairly value atau lagi ada di harga wajarnya. Sementara untuk BBTN sama BDMN ini margin of safety-nya lumayan gede ya, 34% sama 42%. Yang artinya untuk BBTN sama BDMN di harga sekarang ini masih under value. Nah tapi meskipun under value untuk BBTN sama BDMN menurut gua kita mesti juga waspada. Kenapa? Karena BBTN sama BDMN ya, terutama BBTN ini tadi kan ada beberapa aspek, bahkan bisa dibilang cukup banyak aspek yang mana BBTN ini nggak memenuhi kriteria. Contohnya tadi kayak CASA ini BBTN dia nggak memenuhi kriteria, untuk NIM juga dia rendah banget, dan untuk likuiditas dari segi LDR, BBTN ini terlalu tinggi di sekitaran 95%, yang artinya dari segi likuiditas dia ini nggak bagus. BDMN juga sama ya, CASA-nya rendah, terus dia juga punya return on equity yang rendah, sama dia ini punya tingkat pertumbuhan yang stagnan bahkan cenderung turun. Ya jadi BBTN sama BDMN meskipun dia under value, tapi menurut gua kinerjanya ini yang paling nggak bagus ya dari mereka berlima. Jadi kalian harus tetap waspada sama BBTN sama BDMN juga. Dan pastiin kalian benar-benar analisa fundamental dari mereka berdua sebelum kalian mutusin kalian mau beli apa enggak. Overall dari mereka berlima, mana yang paling bagus buat dibeli untuk investasi jangka panjang? Kalau menurut gua ya, pilihan gua jatuh ke saham Mega. Meskipun dia punya margin of safety yang tipis alias Mega ini lagi ada di harga wajarnya, dia deket banget sama harga wajarnya, tapi menurut gua Mega ini punya kinerja yang bagus banget. Dimana pertumbuhannya dia punya tingkat pertumbuhan yang tinggi banget, return on equity-nya juga tinggi banget, dia punya efisiensi operasionalnya yang bagus, dan interest manajemennya juga cukup bagus. Selain itu Mega juga punya tingkat likuiditas yang bagus ya dengan LDR-nya yang ada di 70%-an. Ya jadi overall Mega ini menurut gue dari mereka berlima, Mega ini yang dari segi kinerja, terutama dari beberapa tahun terakhir, dia punya kinerja yang paling bagus. Ya jadi untuk mereka berlima, mana yang paling bagus, pilihan gue jatuh ke saham Mega. Oke, jadi itu dia ya, 5 saham bank second liner, ada BNGA, NISP, BBTN, BDMN, sama Mega. Nah, menurut kalian dari 5 ini mana sih yang menurut kalian jadi yang terbaik untuk investasi jangka panjang? Dan kalian investasi di saham mana aja nih? Coba kalian share di kolom komentar, dan kalau misalnya kalian punya pandangan lain selain pandangan gua soal 5 saham ini, kalian boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi ilmu, bisa jadi pengetahuan tambahan buat gua dan buat penonton lain juga. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, jangan lupa juga share ke teman kalian, dan jangan lupa juga bahwa kalian bisa kasih super thanks supaya bisa
bisa ngebantu channel Todopedia ini untuk terus tumbuh dan kasih konten-konten yang menarik buat kalian buat kedepannya. Disclaimer ya, ini bukan ajakan, ini bukan rekomendasi, ini bukan perintah jual beli, tapi ini cuman analisa dan prediksi gue aja. Keputusan 100% balik lagi ke tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.